Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifa Setia Harfianti, NIM 4444190033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang DNA rekombinan. Pengertian DNA rekombinan. Teknik DNA rekombinan adalah rekayasa genetika untuk menghasilkan sifat baru dengan cara merekombinasi gen tertentu dengan DNA genom organisme target. Teknologi DNA rekombinan merupakan suatu teknik penggabungan DNA dari spesies yang berbeda sehingga akan diperoleh organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. DNA rekombinan adalah suatu teknik pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor, sehingga memungkinkan terjadinya integrasi dan mengalami perbanyakan dalam suatu sel organisme yang lain yang berperan sebagai sel inang. Objek DNA rekombinan mencakup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan. Tujuan dari DNA rekombinan ini adalah bertujuan untuk merekomendasi gen dalam tabung reaksi. Teknik DNA rekombinan meliputi isolasi DNA, teknik memotong DNA, teknik menggabungkan DNA, dan teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Setelah DNA rekombinan terbentuk, maka dilakukan proses transformasi ke host cell, kemudian dilakukan proses inkubasi sel bakteri tersebut. Setelah dilakukan inkubasi, maka sel bakteri dapat diuji kehadiran DNA rekombinannya, yaitu melalui uji resisten antibiotik dan seleksi putih biru. Setelah didapatkan bakteri dengan DNA rekombinan, maka dilakukan purifikasi untuk mengisolasi gen yang direplikasi. Kemajuan teknologi molekuler ini, proses perpindahan gen dapat terjadi antar organisme yang sama sekali tidak berkerabat dekat. Misalnya gen manusia dipindahkan ke bakteri atau gen manusia dipindahkan ke hewan lain dan lain sebagainya. Adapun prinsip dasar dari DNA rekombinan ini ada 6. Yang pertama adalah penyediaan DNA, yaitu dengan sisipan dan vektor. Yang kedua adalah dengan enzim restriksi, yaitu enzim yang digunakan untuk memotong DNA secara spesifik. Yang ketiga adalah ligase atau vektor rekombinan. Yang keempat ada transformasi DNA atau transfer informasi genetik ke sel inang dan perbanyakan DNA. Yang kelima ada DNA seleksi atau sel yang mengandung plasmid atau rekombinan. Yang keenam ada deteksi atau keberadaan dan kebenaran DNA sisipan. Tahapan dari DNA rekombinan ini ada 8. Yang pertama adalah isolasi DNA, yang kedua adalah amplifikasi atau perbanyakan fragmen DNA, yang ketiga adalah pemotongan DNA dengan enzim restriksi, yang keempat adalah cloning gen, yang kelima adalah penentuan urutan DNA, yang keenam adalah hibridasi, yang ketujuh adalah analisis RFLP, yang kedelapan adalah produksi protein rekombinan. Manfaat DNA rekombinan sendiri ini adalah teknologi DNA rekombinan telah memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi kehidupan manusia sehari-hari. Beberapa jenis obat-obatan, vaksin, bahan pangan, dan lainnya itu telah memanfaatkan teknologi dari DNA rekombinan ini. Dalam kehidupan sehari-hari secara langsung maupun tidak langsung, sebagian dari kita pasti pernah berhubungan dengan hasil penggunaan DNA rekombinan ini. Hal ini dapat dicontohkan dengan produksi insulin untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Saat ini, produksi insulin telah diproduksi secara massal dengan menggunakan bakteri. Kemampuan yang dimiliki bakteri ini adalah karena manusia telah berhasil memasukkan dan menginsersikan gen yang menjadi insulin manusia ke dalam genom bakteri. Selain itu, contoh yang dapat kita ambil itu adalah pada teknologi rekombinan untuk eksplorasi mikroba. Nah, penggunaan teknologi DNA rekombinan untuk eksplorasi mikroba, terutama mikroba laut, telah banyak dilakukan. Tujuan dari penggunaan teknologi ini terhadap mikroba laut itu bermacam-macam. Seiring dengan penggunaan metode ini dengan tujuan yang bermacam-macam pula, maka secara tidak langsung ada modifikasi metode yang dilakukan. Dalam prakteknya, penggunaan teknologi ini pada mikroba laut telah banyak dilakukan. Di antaranya untuk konstruksi pusaka gen,
konstruksi gen cluster yang menyediakan enzim poliketida sintase 1 atau PKS1 untuk menemukan senyawa metabolit antitumor, senyawa sitotostik, enzim baru yang memiliki aktivitas antimikrobial untuk perbandingan keragaman genetik atau biodiversitas untuk keperluan bioremediasi. Dalam hal ini menemukan dan menghasilkan mikroba yang dapat mendegradasi tumpahan minyak di laut. Selain itu, untuk menemukan mikroba penghasil bahan baku plastik biodegradable. Contohnya adalah polybeta hidroksilaksnoat atau PHA. Nah, contoh penggunaan DNA rekombinan yang telah berhasil dilakukan adalah koloni gen protase Bacillus Stretopilus DSM 297 ke dalam Escherichia coli DHA alpha. Pada pengembangan bioteknologi kelautan dan perikanan, teknologi DNA rekombinan ini dapat digunakan untuk eksplorasi potensi dan biodiversitas dan organisme laut. Nah, organisme laut ini dalam hal ini masuknya itu adalah mikroba laut yang sebelumnya hanya merupakan kekayaan alam laut yang potensial dan memberikan nilai tambah, maka dengan teknologi DNA rekombinan ini dapat ditingkatkan nilai tambahnya dan menghasilkan suatu produk yang sangat prospektif dan memiliki keunggulan yang diinginkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.